Sebelum sebuah video multimedia dibuat, semuanya bermula dari tahap yang sangat penting, perencanaan. Disinilah ide mulai dibentuk, diarahkan, dan dirancang agar video nantinya tidak hanya menarik, tetapi juga tepat sasaran. Proses ini seperti membuat fondasi sebelum membangun sebuah rumah. Semakin kuat fondasinya, semakin kokoh pula hasil akhirnya. Langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan tujuan video tersebut. Apakah video ini akan digunakan untuk mengedukasi penonton atau untuk mempromosikan suatu produk? Mungkin untuk pelatihan internal perusahaan atau sekadar sebagai hiburan ringan yang menyenangkan. Tujuan inilah yang akan menjadi arah utama dalam setiap keputusan kreatif yang diambil nantinya. Setelah tujuan jelas, tibalah saatnya menentukan bentuk dan gaya video yang akan dibuat. Ada berbagai pilihan. Jika ingin menyampaikan informasi secara ringan dan mudah dipahami, animasi 2D seperti explainer video bisa menjadi pilihan. Untuk tampilan yang lebih mendalam dan realistis, animasi 3D sering digunakan, misalnya dalam simulasi produk. Jika pesan yang ingin disampaikan bersifat visual dan data-driven, motion graphics atau infografis bergerak bisa sangat efektif. Sementara itu, untuk keperluan seperti presentasi atau pelatihan, format interaktif dengan teks, gambar, dan efek animasi seringkali menjadi andalan. Setelah bentuk dan gaya ditentukan, penulis mulai menyusun naskah atau skrip. Naskah ini mencakup narasi utama yang akan disampaikan sepanjang video. Penulis biasanya membaginya menjadi 3 bagian. Pembukaan untuk menarik perhatian, isi utama untuk menyampaikan inti pesan, dan penutup yang kuat agar penonton mengingat informasi yang diberikan. Dengan naskah di tangan, tim kreatif kemudian membuat storyboard digital. Ini adalah semacam peta visual yang menggambarkan tiap adegan secara kasar. Meski hanya berupa sketsa atau wireframe, storyboard sangat membantu dalam membayangkan alur visual, urutan animasi, dan transisi antar bagian. Tahap terakhir dalam perencanaan adalah mengumpulkan semua aset yang dibutuhkan. Karena video ini dibuat sepenuhnya dengan komputer, semua bahan seperti gambar, ikon, vektor, musik latar, efek suara, font, dan model 3D perlu disiapkan terlebih dahulu. Aset-aset ini bisa dibuat sendiri, diambil dari pustaka digital, atau dibeli dari penyedia konten. Yang penting, semuanya harus mendukung tema dan gaya video yang telah direncanakan. Setelah proses perencanaan selesai dan semua ide dituangkan dalam naskah serta storyboard, tibalah saatnya memasuki tahap produksi. Inilah fase di mana video benar-benar mulai diciptakan di dalam komputer. Semua elemen visual, suara, dan animasi yang sebelumnya hanya berupa konsep, kini mulai dirakit menjadi bentuk nyata menggunakan berbagai perangkat lunak digital. Langkah pertama yang dilakukan biasanya adalah membuat atau mengolah elemen-elemen visual. Gambar, ilustrasi, ikon, dan bahkan model 3 dimensi disiapkan satu persatu sesuai kebutuhan. Untuk desain 2 dimensi, para pembuat konten sering menggunakan perangkat lunak seperti Adobe Illustrator, Photoshop, Canva, atau Inkscape. Sementara itu, jika video membutuhkan visualisasi 3 dimensi yang lebih kompleks, mereka mungkin akan bekerja di software seperti Blender, Cinema 4D, atau Maya. Dan jika fokus utamanya adalah pergerakan grafis, seperti teks yang muncul dinamis atau data yang divisualisasikan secara atraktif, maka software motion graphics seperti After Effects, VSDC, atau HitFilm menjadi pilihan utama. Setelah elemen visual siap, proses animasi pun dimulai. Pada tahap ini, setiap gambar atau objek mulai digerakkan sesuai dengan urutan dalam storyboard. Elemen-elemen tersebut diberi gerakan halus. Mungkin sebuah ikon muncul perlahan atau teks meluncur dari samping layar. Efek transisi, perbesaran zoom, rotasi, dan teknik seperti masking juga digunakan untuk memberikan kesan dinamis dan profesional. Disinilah video mulai hidup, bergerak sejalan dengan cerita yang ingin disampaikan. Tak kalah penting adalah pengisian suara narasi. Narasi ini bisa direkam langsung oleh narator menggunakan mikrofon, atau bisa juga dibuat dengan bantuan teknologi text-to-speech (TTS) yang menghasilkan suara dari teks secara otomatis. Yang paling penting adalah memastikan bahwa suara narasi tersebut selaras dengan visual, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, dan terdengar jelas serta nyaman di telinga. Setelah visual dan suara selesai, semua bagian video disusun menjadi satu alur utuh. Proses ini seperti menyusun potongan-potongan puzzle menjadi gambar lengkap. Setiap scene diatur urutannya sesuai naskah dan storyboard. Lalu diberi tambahan seperti judul pembuka, caption penjelas,
dan elemen penekanan visual untuk hal-hal penting. Semua ini dilakukan agar pesan yang disampaikan mudah dipahami dan menarik untuk ditonton. Tahap produksi ini bisa memakan waktu yang cukup lama tergantung kompleksitas video. Namun hasilnya akan sangat menentukan kesan pertama dari penonton terhadap konten yang dibuat. Setelah semua elemen visual dan suara selesai disusun dalam proses produksi, pekerjaan belum benar-benar selesai. Masih ada satu tahap penting yang menentukan apakah video tersebut akan tampil rapi, enak ditonton, dan benar-benar siap dipublikasikan. Tahap ini disebut pasca produksi, sebuah proses penyempurnaan yang dilakukan setelah semua bahan utama selesai dirakit. Langkah pertama di tahap ini biasanya adalah mengumpulkan dan menata semua file hasil produksi, mulai dari footage animasi, narasi suara, musik latar, hingga efek suara. Semua file ini perlu dipastikan lengkap dan tersimpan dengan baik. Biasanya, editor akan membuat salinan cadangan terlebih dahulu untuk menghindari kehilangan data. Setelah itu, barulah proses penyuntingan dimulai. Disinilah bagian-bagian video yang telah dibuat sebelumnya disempurnakan. Potongan-potongan scene bisa diperbaiki durasinya, bagian yang terlalu cepat atau lambat disesuaikan, dan transisi antara adegan diperhalus. Editor juga akan memperhatikan apakah gerakan animasi sudah halus, apakah teks muncul dengan waktu yang pas, dan apakah semua elemen visual tampil harmonis di layar. Di samping itu, perhatian besar juga diberikan pada aspek audio. Editor akan menyelaraskan narasi dengan gambar secara tepat, memastikan bahwa suara muncul sesuai dengan adegan yang sedang ditampilkan. Jika ada bagian yang terdengar terlalu keras atau terlalu pelan, volume akan diatur ulang. Musik latar juga diperiksa, harus cukup terdengar untuk memberikan suasana, tetapi tidak sampai menutupi suara narasi. Begitu pula efek suara, disisipkan di momen-momen yang memperkuat pesan visual. Pada beberapa video, dilakukan juga proses color correction atau color grading, meskipun video ini sepenuhnya digital. Tujuannya adalah untuk menyamakan atau memperkuat nuansa warna agar keseluruhan tampilan video terasa lebih hidup, seimbang, atau sesuai dengan tema. Misalnya, warna yang lebih hangat untuk suasana ramah dan bersahabat, atau warna biru dingin untuk kesan profesional dan teknologi. Setelah semua penyuntingan selesai dan video sudah ditinjau ulang beberapa kali, langkah selanjutnya adalah merender, yakni mengubah proyek kerja di dalam software menjadi satu file video utuh yang bisa diputar di berbagai perangkat. Di tahap ini, editor memilih resolusi, format file, dan pengaturan kualitas video. Biasanya video dirender ke format seperti MP4 untuk keperluan web atau MOV jika dibutuhkan untuk kualitas lebih tinggi. Terakhir, video yang sudah jadi pun siap untuk didistribusikan. Bisa diunggah ke platform seperti YouTube, diputar dalam presentasi, dibagikan ke klien, atau disisipkan ke dalam aplikasi multimedia. Semua kerja keras dari awal perencanaan hingga proses akhir ini akhirnya terbayar saat video tampil lancar, informatif, dan menarik di hadapan penonton.